Loh, 10 pengusaha batu bara di Indonesia itu kalau asetnya dikumpulin hampir 3.000 triliun. Dia berharap dari PPN 12% itu kan pemerintah bisa menabung 75 triliun kan. Ketika itu batal berarti kan harus berpikir keras mencari sumber yang lain. Oke Pak Purwadi, kita lanjut. Saya mau ada 2 poin lagi nih yang menarik sebetulnya. Tapi mungkin kita bisa lebih simpel pembahasannya. Cuma walaupun bisa jadi kan panjang. Pertama adalah terkait kebijakan pemerintah yang baru ya. Karena saya lihat Pak Purwadi beberapa kali mengkritisi nih. Satu kita misalnya tentang kenaikan pajak. PPN yang 12%. Ini kan udah berlaku ya Januari ya. Kedua terkait dengan programnya Presiden yang makan gizi kan gratis. Lihat tentang diskon PLN yang Pak Purwadi juga pernah cerita itu. Nah, bagaimana Pak Purwadi memandang 3 hal ini? Karena ini kan juga kaitannya dengan ekonomi. Dalam hal kaitan dengan ekonomi. Apakah 3 hal ini misalnya tadi ada pajak 12 PPN ya, 12% itu juga akan berpengaruh pada sektor ekonomi toh? Atau misalnya pertumbuhan kelas menengah atau UMKM. Atau misalnya makan siang bergizi, itu juga sebetulnya bisa mempengaruhi faktor ekonomi kan? Karena kalaupun vendor-vendornya ya, orang misalnya Kaltim, catering dapat itu kan dalam jangka panjang tahunan misalnya itu kan bisa meningkatkan ekonomi para catering itu kalau benar-benar lokal. Tapi asal jangan sampai diambil alih oleh BUMN atau dari Jakarta lagi kan? Gitu. Nah, gimana Pak melihat itu? Yang BPN seberapa? Oke, boleh. PPN dulu ya. Yang BPN 12% itu kan tiba-tiba dibatalkan kan? Gitu ya kemarin ya. Terlaksana tapi sebagian di prioritas yang mana kayak? Beberapa poin ini kan, barang-barang tertentu. Tapi barang-barang mewah ya. Pada saat itu mau digongkan kan udah efek dominonya, harga barang-barang kebutuhan publik udah naik duluan gitu, sembako apa segala macam. Iya, dinaikin duluan ya. Memicu inflasi dan sebagainya. Nah, harusnya karena gini, kenapa PPN itu seolah ngejar restoran? Oke. Istilah saya di media kemarin ditulis sama teman-teman itu karena dia berharap dari PPN 12% itu kan pemerintah bisa menabung 75 triliun kan gitu. Nah, ketika itu batal berarti kan harus berpikir keras mencari sumber yang lain gitu. Sementara dia uang itu ditunggu untuk MBG ya kan, untuk IKN, untuk yang lain-lain, terutama janji-janji politiknya Pak Presiden. Salah satunya adalah MBG karena itu salah satu prioritas kan. Ya, makan siang. Nah, padahal di India kan baru-baru ini saya baca justru PPN mereka turun gitu, dan itu untuk menyelamatkan kelas menengah kan. Gitu. Kan hari ini kita terjadi problem, hampir 50% kelas menengah kita terjun ke bawah. Turun, Pak. Gitu, karena daya belinya menurun gitu. Dan itu bahaya. Bahaya karena mereka sebenarnya konsumsi kelas menengah itu menyumbang hampir 60% ekonomi nasional. Nah, itu yang ketika ini terjun bebas apa enggak ngeri. Berarti kan fondasi ekonomi kita jadi rapuh kan. Gitu. Itu harusnya dijaga gitu. Nah, makanya insentif ke kelas menengah itu harusnya lebih banyak gitu. Nah, bagaimana menggali pajak yang potensial? Tax ratio kita ini masih di 9%, harusnya kan di atas 10%, 11% kan. Ambil pajak upper class. Iya. Kelompok orang kaya. Yang tadi konglomerat itu. Yang benar kayak itu. Dato. Pengusaha-pengusaha besar, para pengusaha tambang. 10 pengusaha batu bara di Indonesia itu kalau asetnya dikumpulin hampir 3.000 triliun. Sama dengan APBN kita loh, Mas. APBN-nya Pak Prabowo kan 3.600 triliun. Masih hampir beda-beda tipis. Disaingin sama itu siapa yang Haji Isam. Belum lagi judi online. Nah, ya, Bapak juga sempat cerita itu ya. Kan? Kalau judi online memang saya cerita parah banget, Pak, karena itu satu, kalau misalnya korupsi ya. Ini bukan ngomongin baik ya. Misalnya korupsi lokal nih. Saya korupsi nih, korupsi habis itu saya uangnya pakai belanja jalan. Artinya uangnya masih punya multiple effect di sini, ya kan? Di Kaltim nih, saya misalnya korupsi habis itu saya kasih ke teman-teman, habis itu saya kasih jajan ini, muter di sini kan. Ada efek ekonomi. Tapi kalau judi
Itu begitu kita tak masang, uangnya nggak tahu kemana, set. Gak ada efek ekonomi sama sekali. Habis itu. Sementara peredaran kan tinggi di situ. Sebenarnya tinggi. Dan kadang ada uang kan, saya cerita yang servernya ada di India, jadi uang itu diserap langsung ke keluar. Terjadi capital plague kan. Dan itu lebih bahaya. Iya, lebih bahaya. Itu kan kayak tadi, kayak membunuh lewat pangan. Iya. Gitu. Ini kan membunuh lewat menjajah bangsa lain lewat digital kan. Digital yang negatif menurut saya. Gitu. Dan saya baru tahu ternyata kan triliunan ya. Iya, 1.000 triliun. Makanya 900 sampai gila ya. Temuan PPATK loh. Dan itu uang keluar semua, uang kesedot orang ya. Gitu. Dia cuma butuh server, Pak, sama itu paling berapa? Iya. Gila. Nanti kan game online, judi online, pinjol lah kan. Gitu. Pinjolnya macet, tiket judi online atau nyari modal pinjol untuk main judi online. Akhirnya begitu kan, sampai ada yang meninggal satu keluarga. Iya. Bangsa ini ngeri banget loh, Mas. Iya. Mau jadi apa ini? Ya itu generasi judi depan itu. Judi, ya itulah. Tapi gini, Pak, saya juga gini. Ini kaitannya pajak lagi. Pajak ya. Kali bayangan kita, kelas menengah itu kan yang menggerakkan ekonomi kan. Iya. Mungkin sepakat Pak. Jadi Pak, yang kelas menengah itu biasanya begitu dia masuk kelas menengah, konsumsinya tinggi, terus dia mungkin karena perusahaannya mulai bagus, karyawannya makin banyak, kan tingkat konsumsinya tinggi nih. Yeah. Nah, ini kan kalau misalnya pajak ternyata mempengaruhi mereka, karena kan mereka akan berpikir hitung margin, aku kurangi deh. Iya, misalnya pasti dia akan menggerus kebutuhan lain. Gitu. Nah, dia ada pendidikan, kesehatan, ya kan, untuk saving misalnya atau untuk yang lain. Gitu. Ya benar, dan itu kan menggerus itu kan akan menurunkan ini. Tapi pertanyaannya, kenapa yang level apa namanya ya, upper class itu susah betul ya. Malah mereka itu nggak ada masalah bayar pajak kan, karena udah kebanyakan. Iya, tinggal negara memetakan itu aja, memotret itu untuk ditarik pajaknya gitu. Yang terjadi kan justru mudahan nggak jadi ya. Saya dengar kemarin teks si Hasyim Muzadi tidak setuju kalau teks amnesti jilid 3 kan. Dan selama ini 1 dan 2 bermanfaatnya nggak terlalu maksimal kan. Gitu. Ya harus memang setara ini dimaksimalkan dari sisi penarikan pajak dari para upper class itu. Gitu. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah problem kita yang sudah stadium 7, tingkat korupsi. Makanya harusnya ketika hari ini kan masih undang-undang perampasan aset. Oh iya ini lagi ramai. Pernah diteken. Katanya lagi didorong. Ketika itu ini kan bisa balik ke negara banyak banget kan. Aset yang bisa diambil oleh negara kan. Sampai ada Menteri Perumahan Rakyat yang mau pakai lahan mantan koruptor. Marwara itu. Marwara Sirait. Daripada ini ya karena banyak orang belum punya rumah layak huni loh. Sementara koruptor banyak yang gitu kan, artinya apa ya, ngeri kan Mas gitu. Ada sebagian orang yang sangat belum sejahtera. Ada sebagian yang kelebihan. Ada yang orang yang sangat berlebihan gitu. Dan kita ini kan masa transisi kemarin itu. Menengah ke atas, kelas menengah itu kan ambang batas antara miskin dan rentan miskin kan. Ya. Gitu. Ketika terjadi pendapatannya menurun kan menjadi miskin dan rentan miskin atau miskin ekstrim kan. Benar. Miskin atau miskin ekstrim gitu. Nah, problem kita di kemiskinan juga indikatornya nggak pernah berubah Mas dari tahun 98. Nah, negara nggak pernah jujur dengan itu. Bank Dunia kan indikator kemiskinan kita menurun aja, itu lebih bagus kan. $3,2. BPS pemerintah masih pakai $1,9. Kemarin 11.000 tidak miskin. Agak naik dikit tuh sama BPS menjadi 21.000 tidak miskin. Lah, 21.000 dapat apa? Enggak kan, supaya angka-angkanya bagus, Pak. Jangan-jangan ketika kita pakai indikator Bank Dunia yang $3,2 naik. Sebenarnya yang miskin itu lebih dari separuh orang Indonesia. Bisa jadi. Ya kan itu yang dijaga. Karena supaya dinilai bahwa seolah-olah bekerja kan. Ya satu itu. Berhasil. Yang kedua, Pak, kembali ke tadi. Iya. Ternyata mereka kan khawatir kalau tingkat kemiskinan naik atau apa, pengaruh pada elektabilitas. Jadi memelihara kemiskinan, memelihara antrian.
kepada apa? Tapi muter gitu. Masuk bansos di situ. Masuk lagi. Karena ketika ada miskin ada bahan untuk dia bansos. Iya. Siklusnya kayak gitu, Mas. Oke. Tadi MBG ya, MBG. Makan pajak biji udah cukup kali ya? Hah? Pajak udah cukup ya? Nggak apa-apa sih. Kalau misalnya MBG ini kan ya kita dampaknya berharap baik tuh. Tapi apakah itu efektif untuk targetnya Prabowo bahwa stunting itu benar-benar akan hilang nggak dengan MBG itu? Yang saya khawatirkan kan takut diimplementasinya ya. Ini sih, yang penting jangan sentralistik tadi seperti sampean bilang tadi bahwa jangan orang-orang besar yang dapat itu. Nanti kan ada penelitiannya teman-teman Selios itu siapa yang lapar siapa yang kenyang kan? Ya gitu. Iya benar. Yang lapar orang-orang miskin, yang harusnya dapat makan bergizi, stunting apa segala macam tertangani. Tapi ternyata para konglomerat vendor-vendor gede-gede juga yang pegang gitu. Padahal kan intinya mau pemberdayaan ekonomi lokal, ya kan? UMKM dan segala macam. Nah, kan gini sebetulnya balance ya kan. PPN dinaikkan, gitu. Ya kan? Artinya dinaikkan, tapi pemerintah pusat menggelontor tambahan anggaran dengan MBG misalnya. Artinya kan di satu sisi ada kenaikan PPN nih. Misalnya di Kaltim, banyak mungkin orang yang agak kepangkas nih margin-marginnya nih gara-gara PPN nih. Tapi di satu sisi ada tambahan anggaran stimulus lewat makan bumi itu mungkin dapatnya ke beberapa vendor, tapi itu kan bisa memutar lagi ke yang lain gitu. Kalau harapan kan bisa begitu kan, tapi kan kita nggak tahu nih kalau ternyata vendornya ini milik pejabat tertentu yang itu punya Jakarta, dia dapat vendor se-Indonesia misalnya kan, dia sendiri yang kaya Pak. Harusnya kan transparan Mas. Iya, nah ini nih. Visi nasional itu saya pernah ngomong di media, harusnya transparan. Oke, Samarinda dapurnya ada 10. Siapa aja gitu. Siapa aja. Tampilkan di Google. Terus, jadi semua orang bisa akses. Seleksinya kantin gimana? Sekolah tuh. Kemarin Pak Wali Kota sempat komentar di koran kan. Ternyata dia baru terima laporan bahwa kantin-kantin sekolah itu menurun omsetnya sampai 50%. Apa? Menurut menurunnya omsetnya sampai 50%. Gara-gara ada makan. Iyalah, pasti orang makan di ini, Pak. Ini harusnya dirangkul, saya bilang. Harusnya dijadikan mitra kan. Sekolah itu menjadi mitra. Iya, menjadi mitra. Walaupun seberapa persen. Ini kan ibarat kue yang harus dibagi-bagi. Gini. Kita nggak tahu nih ya, belum update soal vendor-vendor yang makan gizi gratis itu dari di Samarinda atau di beberapa daerah lain. Apakah orang sini atau enggak? Mungkin nanti kita bisa tag ya. Terakhir nih Pak, kaitannya dengan IKN. Iya. Terhadap kemajuan ekonomi daerah masih relevan nggak? Dan juga proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang Prabowo kan maunya 8%. Nah itu kan kata orang, ini mimpi, tapi orang bisa kok gitu. Nah bisa nggak bisa ini kan kita nggak bisa. Nah tapi relevansi IKN terhadap pengajuan ekonomi Kaltim dan juga apakah karena kan kenapa IKN itu mempengaruhi faktor ekonomi nasional 8%? Dia kan mau gak mau akan nyedot anggaran. Apakah anggaran itu masuk situ dan tidak bisa menjadi efek domino yang bagus atau justru malah bagus gitu. Nah yang pertama itu bagaimana relevansinya buat Kaltim. Yang kedua tadi itu terkait dengan kebijakan nasional karena kan ya kita ngomong IKN udah nasional deh karena Prabowo pun udah komit ke situ ya. Saya kira itu. Yang pertama Oke, saya setuju harusnya berdampak terhadap ekonomi Kaltim. Tapi kalau kita lihat statistik kan ekonomi Kaltim sebelum ada IKN kan tetap aja di angka 5, ya kan? Terus sekarang setelah ada IKN itu datanya tahun berapa? Ya, kita bisa cek di BBS lah tahun-tahun sebelum ada IKN. IKN kan dibangun tahun 2000 berapa tuh? 2019 ya? 20 ya? Didengungkan tahun 2019 kan? Dan 2020 ya kayaknya ya? 2020-an, 2021. 2021, oke. Nah, tapi Kaltim ini kan bukan cuma yang harus terdampak Balikpapan dan PPU atau Samarinda kan, karena ada 10 kabupaten kota loh. Makanya saya bilang harusnya yang terdampak semua. Nah, bagaimana kue di IKN itu bisa memberikan dampak secara signifikan terhadap pertumbuhan-pertumbuhan yang ada di 10 kabupaten kota itu, bahkan ke Kalimantan atau ke Kaltara bahkan kan gitu. Sumbangsihnya apa kan gitu. Jadi saya bilang waktu itu saya diundang podcast sama Mas Ajit dari Kaltim Pos itu. Saya bilang begitu. Jadi ini ibaratku 100% Mas Ajit. Ini nanti siapa mendapatkan apa kan harusnya begitu. Nah, siapa yang harus membahas itu? Ya Pak Gubernur.
undang tadi DPR, DPR RI, otorita duduk bersama. Pernah nggak dengan Bappenas misalnya? Ini mana yang proyek misalnya? Oh, diserahkan ke Prusda misalnya, diserahkan ke Kutim ngedrop apa nih, kan gitu kan? Bubar ngedrop apa? Samarinda ngedrop apa? Balikpapan ngedrop apa? Hari ini kan konstruksi yang paling masih banyak mendominasi itu. Tapi pun itu kan masih dengan dekat Balikpapan kan? Tapi kan nggak bisa hanya konstruksi, Pak. Nggak ada, konstruksi juga nggak selamanya kan? Ya, pasti kan mereka harus makan, Pak. Iya. Konstruksi, catering. Betul, cateringnya kan hampir 10 M. 10 miliar itu. Sebulan? Iya, sebulan atau per hari pernah. Saya ya. Siapa yang dapat? Pasti sentralistik. Pasti orang-orang tertentu lagi. Atau BUMN lagi. Iya, sentralistik. Pokoknya pasti orang pusat lah. Gitu. Nah, jangan lagi terulang yang begini di MBG itu. Karena ekonomi desa ya kan. Kan ada posyandu, PKK, berdaya kan itu ada BUMDes, ada koperasi. Tentu dengan kriteria yang ketika dia belum bisa memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, ya ajari supaya dia bisa masuk. Ya, benar. Jangan sertifikasi menjadi kendala, kan begitu selama ini. Tapi kan memang sertifikasi terus kriteria itu menjadi pembatas, Pak. Iya. Bahkan yang menetapkan adalah ya yang punya ini, ini yang lain nggak punya saya yang ini. Kan, jadi saya bilang waktu itu di RRI sama Mas Ajit saya bilang, ketika bicara pemberdayaan masyarakat tapi tidak diberikan kesempatan dan ruang yang sama dengan yang lain, omong kosong. Ya. Teori pemberdayaan cuma akan bagus di dalam literatur, saya bilang. Jadi kepercayaan dan kesempatan itu penting supaya masyarakat diberikan ruang itu. Nah, artinya tadi Pak Purwadi bilang 5% ya, nggak tumbuh berarti dengan adanya IKN. Kalau karena harusnya tumbuh nih kan? Ya harusnya tumbuh. Tapi hasil penelitiannya Indep nggak tumbuh. Nah, itu kan tumbuhnya nggak akan jauh. Paling di angka 1%, 2%. Dan itu menurut Pak Purwadi nggak make sense ya harusnya. Ya, nggak ngejam lah, nggak lompatannya nggak spektakuler menurut saya, nggak gebrak lah kata orang begitu. Nah, dan indikatornya karena tadi itu tersentralisir. Karena kita masih tetap aja batu bara kan, Mas. Oke. IKN tetap dibangun, tapi batu bara tetap jadi andalan, kan begitu. Benar. Itu kita mau bicara dampak IKN terhadap 10 kabupaten kota. Makanya di Tribun kan saya sama Mas Virus dikasih statement begitu kan, belum menyentuh terhadap pemerataan efek domino terhadap ekonomi kabupaten kota keseluruhan di Kaltim. Oke. Dan yang terdekat pun belum ya? Kalau mungkin sudah ya kalau Balikpapan. Ya, cuma tapi kan nggak nendang ya? Nggak nendang. Nggak sesuai seharusnya gitu. Ya. Nah selain tadi problemnya sentralistik ya, artinya misalnya kayak pendor-pendornya ya paling diambil 1-2 orang aja dan itu orang-orang yang tertentu gitu ya. Itu terus juga yang untuk pembangunan kan banyak BUMN pasti kan. Nggak tahu juga seberapa jauh dia melibatkan vendor lokal kan. Bener. Ya kan kalau diambil BUMN semua kan ya kan lokalnya dapat apa gitu. Artinya kan ketika diambil BUMN terus karyawannya misalnya dari luar daerah, ya kan yang di sana kan biasanya yang sanggup berhari-hari nginep di IKN, kebanyakan kan mungkin dari luar Kaltim nih ya. Yang nanti terus uangnya beredar di luar daerah juga kan dia transfer. Iya, begitu dia dapat gajian, uang ini transfer ke istri anaknya di kampung misalnya di Jawa, di mana. Akhirnya kan perputarannya terjadinya di sana, bukan di Kaltim. Paling banter di Kaltim beli material, tapi kan material kalau dalam skala banyak didatangkan vendor dari Jakarta lagi atau dari mana? Mungkin dari pulau lain kan? Pulau lain. Iya. Gitu ya? Iya. Nah, hal seperti itu kan harus dibicarakan, Mas. Harusnya. Harus. Tapi ini nggak ada ya? Duduk bersama. Setahu Pak, saya belum. Ada ya? Nggak tahu kalau tertutup loh ya. Pasti tertutup Pak. Iya. Cuman kan kita pengen tahu bahwa ada pembicaraan itu nggak? Iya. Walaupun tertutup kan memang bukan untuk konsumsi publik ya. Tapi saya belum sejauh itu sih. Tapi kalau dilihat dari kasat mata berarti kan keterlibatan Prusda ya kan? Iya. Harusnya kan ada Prusda provinsi, Prusda kabupaten kota ya kan? Kan pada punya Prusda itu. Tinggal berbagi tugas aja kan? Siapa mengerjakan apa kan begitu. Soal mampu atau tidak ya kasih kepercayaan dulu. Ketika dia belum mampu didorong supaya dia lebih mampu mendrive ke situ. Jangan ditinggal jadi penonton. Menonton jadinya. Kasihan kan?
Nah itu yang perlu kita cek ulang sih, apakah sejauh mana sih ya kalau mayoritas vendornya orang luar ya nggak ada efeknya memang. Iya. Nah ini kan masih jalan ya Pak Purwadi. Saya kira apa nih bukan apa ya, harapan Pak Purwadi ya terkait dengan IKN ini, karena kan kalau sekarang misalnya tahun 2024 belum ada efeknya, ke depan biar ngefek ini gimana? Terus apa langkah yang harus dilakukan nih para kepala daerah, terutama setelah pelantikan nanti nih? Tanggal berapa nih? Februari jadi enggak? Nah Februari jadi enggak pelantikan nih? Nah setelah pelantikan tentu apa sih yang perlu dilakukan oleh mereka supaya efek dari program-program PSN termasuk IKN atau yang lain itu bisa berdampak konkret buat daerah dan juga tidak tersentralistik. Saya pikir ya harus segera duduk bersama gitu. Pertemuan. Siapa yang harus menginisiasi? Ini kan duduk bersama ini harus ada inisiasi nih. Kalau di daerah kan ada gubernur ya. Gubernur kan bisa kumpulin kepala daerah, bupati, wali kota, atau dengan Kaltara diajak mungkin ya kan. DPR panggil semua DPR RI yang di Senayan dulu biar ada suaranya, bisa ngegong ke sana kan gitu. Berarti lebih ke apa? Libatkan masyarakat. Inisiasi kepala daerah yang ini ya. Iya. Kan saya kira gini ya. Kalau gubernur manggil ya kepala daerah pasti datang lah ya. Iya. Ya kan pasti ya. Karena pasti hormat lah, respect kan. Iya. Ya pertemuannya di Samarinda aja lah atau di Kaltim lah, jangan keluar negeri. Ini lucunya nih. Nanti pertemuan kita bahas IKN, bahas Kaltim, pertemuannya di Bali. Iya itu kan. Gitu. Jadi sebelum kita menyerap uang, kita menyerap uang buat Kaltim nih. Tapi kita pertemuan di Bali, kita keluar uang dulu di Bali. Kan itu yang saya sampaikan debat kandidat kemarin kan? Iya. Yang sempat ramai. Ada yang di Jakarta soalnya Iya kan? Iya. Ngapain Anda ngasih uang Jakarta? Beredar di Jakarta. Udah banyak tuh duit. Kalau nggak salah tuh bro ya. Bro kan Jakarta. Iya. Provinsi kan di Jakarta juga akhirnya kan? Iya kan? Iya, debat keberapa tuh? Iya. Itu heran. Kenapa dia bikin Jakarta? Padahal seadanya orang kita aja. Iya. Kalau perlu ke kecamatan, kabupaten tuh debatnya. Misalnya di Kaltim infrastrukturnya nggak memadai, misalnya harus pakai TV. Kan kalau diadain bisa. Iya. Bisa ya kan? Aja gitu. Kita bisa ya live untuk debat nasional kan. Kalau diadain kan bisa. Ya, cuman kan tinggal goodwill pemerintah gitu. Karena kan debat Kaltim misalnya ya, Kaltim ya, apakah kemungkinannya kan kecil orang misalnya Sulsel ngelihat di sini. Dia juga punya calonnya sendiri gitu. Awalnya serentak ya kan, ngapain aku ngelihat mikirin video yang punya daerah lain gitu. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Purwadi atas kehadirannya. Saya senang sekali karena ya diskusinya kita cukup hangat walaupun kadang tadi banyak yang karena muter pikiran kita sendiri. Tapi ya luar biasa, cukup mudah-mudahan bisa memberikan rangsangan buat Sobat This Way supaya ternyata memang peristiwa realnya seperti ini kan. Tadi Pak Purwadi juga banyak cerita soal makro gitu ya, dan mikronya misalnya kayak terkait yang lebih detail gitu, supaya ya paling nggak memberikan gambaran ya, terutama mungkin bagi para pemangku kepentingan supaya bisa ya salah satu kegelisahan mungkin Pak Purwadi dan mewakili banyak warga di Kaltim gitu kan, yang mungkin tidak bisa semuanya bersuara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam This Way.